Ini ada pertanyaan nih dari netizen katanya bagaimana dengan konsumsi obat yang mudah didapatkan misalnya di warung atau di hipermat gitu ya. Ya, Misalnya obat demam, flu, batuk itu kira-kira berbahaya nggak gitu dokter? baik, baik, terima kasih. Untuk batas-batas tertentu, misalnya hanya beberapa hari, itu aman. Karena obat-obat yang di warung itu rata-rata sudah dikeluarkan izin edarnya oleh Badan POM. Jadi relatif aman kalau sesuai dengan perintah di sana. Kalau kita lihat di sana, misalnya obat-obat panas, demam, obat nyeri, itu biasanya kalau Anda panas, makanlah obat ini. Kalau ternyata tidak sembuh, segera ke dokter. Biasanya begitu kan, 1 atau 2 hari itu masih boleh. Kalau ternyata tidak sembuh, harus segera ke dokter. Jadi dalam batas-batas yang dibolehkan itu aman. Tapi kalau terus-menerus atau setiap sakit kepala kita harus makan obat sakit kepala terus, itu tidak baik ya. Bahkan dikatakan ada negara tetangga kita Australia, mereka di sana rata-rata sangat patuh makan obat, berapapun yang diberikan dokter dia makan. Nah, tapi itu kejadian penyakit ginjal karena obat-obat ini sangat tinggi. Jadi ada obat-obat yang cukup kalau dimakan seperlunya, ada obat-obat yang harus dimakan sampai habis. Itu harus konsultasikan ke dokter pada waktu kita berobat. Obat-obat warung boleh dimakan, tapi tidak boleh terus-menerus. Terima kasih. Dokter tadi juga ada membahas mengenai ini ya minum jamu atau obat atau juga kalau sekarang ini kan di era pandemi sekarang ada juga yang minum vitamin C. Itu kira-kira bagus nggak sih dokter untuk tubuh kita? Terus tadi aku juga sempat cari katanya fakta atau mitos kira-kira kalau kebanyakan minum vitamin C itu bisa menyebabkan batu ginjal, dokter. Betul, betul. Jadi prinsipnya tadi kita katakan minum harus cukup gitu. Kemudian untuk vitamin secara umum kalau ginjal kita sehat, vitamin itu kan ada eh, obat itu diisi itu boleh-boleh saja ya. Vitamin itu ada dua jenisnya, yang larut dalam air dan larut dalam lemak. Kalau yang larut dalam air itu umumnya dikeluarkan lagi melalui ginjal. Jadi kayak vitamin C, vitamin B, itu kalau dia kelebihan, maka dia akan dikeluarkan lagi melalui urin. Tapi kalau yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, vitamin D, atau vitamin E, itu tidak dilarutkan, tidak dikeluarkan dari urin kalau dia berlebihan. Justru kalau dia kelebihan kita makan itu agak berbahaya. Vitamin C memang ada hubungan dengan batu. Memang ada hubungan kalau kita terlalu banyak makan vitamin C dan kita memang punya bakat batu, artinya memang ada batu, sudah riwayat penyakit batu di dalam tubuh kita, itu semakin mudah berkembang. Jadi caranya kalau kita ingin makan vitamin C seperti sekarang ini kan, karena kita ingin meningkatkan daya tahan tubuh, maka harus lebih banyak minum. Jadi jangan lupa minum sehingga tidak ada yang tersisa vitamin C-nya itu di dalam ginjal dan bisa dikeluarkan. Jadi risiko untuk terjadinya Oke, begitu penjelasan. kecil. Pada zaman pandemi ini juga banyak kita kenal obat-obatan, ramuan-ramuan. Kadang-kadang kita harus minum ramuan A, ramuan B untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selagi itu ramuan-ramuan yang sifatnya kita konsumsi sehari-hari, di biasanya sering jadi bumbu, sering jadi makan sehari-hari, itu relatif aman. Sama seperti kita makan jahe, makan kunyit, itu kan umum kita, bawang putih, itu boleh-boleh saja selagi ginjal kita masih baik. Tapi kalau ginjal kita sudah tidak baik, kita harus lebih membatasi makanan-makanan yang sifatnya herbal-herbal ini. Terima kasih. Iya.